Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Kembali lagi dengan saya Rizky Firmandana. Oke, bagi teman-teman yang ingin belajar menggambar dengan menggunakan AutoCAD, kebetulan saya akan coba buatkan tutorialnya ya. Untuk CAD yang saya punya ada AutoCAD versi 2015, namun pada tutorial kali ini ya saya tidak bisa menggunakan karena ada kendala teknisnya. Yang akan saya gunakan pada tutorialnya yaitu AutoCAD versi 2007 ya. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman semua ya, amin. Oke, seperti biasa untuk awal-awal pembahasan ini kita belum masuk ya ke dalam inti dari tutorial yang akan dibuat. Kita akan terlebih dahulu melakukan beberapa pengaturan awal pada program CAD-nya ya. Oke, kita langsung saja seperti apa pengaturannya. Di sini saya sudah buka untuk CAD versi 2007-nya ya. Kalau untuk tampilan biasa ini dalam mode tampilan AutoCAD klasik ya. Selain mode AutoCAD klasik juga ada mode 3D modelingnya seperti ini. Silakan lihat untuk tampilannya ya. Nah, ini untuk mode 3D modelingnya. Kemudian saya kembali lagi ke klasik ya. Nah, akan muncul seperti yang tadi. Kemudian di sini ada tulisan nama saya. Mungkin teman-teman semua bertanya ya, gimana cara buatnya yang bagian nama saya ini ya. Di sini untuk tampilannya sudah saya setting sedemikian rupa ya. Untuk menu-menu perintahnya saya sudah keluarkan sesuai yang saya butuhkan. Oke, untuk itu saya langsung saja jelaskan seperti apa cara penyetingannya ya. Untuk pertama-tama silakan teman-teman close yang bagian yang ini ya, yang dua ini ya, menu yang dua ini. Sekarang kita ingin menambahkan perintah-perintah yang lain selain yang ada pada toolbarnya ya. Jadi itu setting pertama, kita akan memunculkan perintah-perintah yang ada pada program CAD-nya ya. Sekarang cara memunculkannya, silakan teman-teman klik kanan di sini boleh ya, atau cari area kosong di sini, klik kanan, kemudian ambil eket juga sama muncul. Jadi kita cara cepat saja seperti ini. Nah, di sini sudah ada daftar dari perintah-perintah yang ada pada program CAD-nya ya. Silakan teman-teman pilih mana yang mau dimunculkan ya. Saya contohkan ada dimensi ya. Nah, dia akan muncul di sini dimensi ya. Jadi saya keluarkan dulu ini dimensi, kemudian ada menu view-nya ya. Jika ingin mengeluarkan menu view, kemudian juga ada menu view core-nya ya. Ini saya keluarkan juga seperti ini. Kemudian ada yang ini satu lagi ya, boleh ditambahkan. Ini dia. Saya geser dulu seperti ini. Kemudian di sini oke. Untuk sementara itu saja terlebih dahulu ya. Nanti jika teman-teman ingin menambahkan yang lainnya silahkan ya. Ya, saya tambahkan lagi satu layout ya. Untuk layout, nah ini di sini dia ya. Saya keluarkan. Oke, sekarang kita tinggal memposisikan ya, di mana mau kita letakkan. Caranya silakan teman-teman klik kemudian tahan ya. Jika sudah ditahan, kita bisa menggeser seperti ini. Saya contohkan, saya ingin letakkan di kiri seperti ini. Jika sudah, lepaskan ya, sudah apa, lepaskan. Kemudian untuk yang keyboard biasa saya letakkan di bagian atas ini. Jika sudah, kita lepaskan. Kemudian kalau untuk yang ini saya letakkan di sini ya, seperti ini. Kita geser lagi ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga sama ya caranya, seperti ini. Nah, kalau ini karena dia panjang, berarti kita letakkan yang di sisi kanan saja ya, seperti ini. Nah, sekarang untuk menu-menu yang kita butuhkan sudah kita munculkan. Langkah selanjutnya kita akan buatkan namanya ya. Kita simpan seperti ini. Caranya silakan teman-teman klik yang ini ya. Jika sudah,
silakan masukkan namanya yang saya contohkan ini INR tutorial ya. Jika sudah, kita tinggal klik save ya, seperti ini sambil menunggu. Nah, sekarang untuk tulisan mode tampilannya INR tutorial ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita ingin misalnya mengedit nama atau menghapus kembali ya tampilan yang kita buat tadi. Caranya silakan ambil yang ini ya, yang bagian ini. Jika sudah masuk ke sini, nah ini nama yang kita tambahkan tadi ya. Jika ingin mengganti nama, silakan rename seperti ini, silakan ganti namanya. Jika ingin menghapus, silakan delete seperti ini ya. Jika sudah, tinggal yes ya. Oke, kemudian kita tinggal apply seperti ini. Nah, kemudian oke ya. Oke, sekarang kita kembali ke klasik seperti ini, atau ke settingan yang saya buat ya. Oke, jadi itu untuk yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke pengaturan yang kedua. Kita akan masuk kepada menu OP dulu ya, menu option. Caranya ketik OK seperti ini, dia akan muncul menunya. Cara yang lain juga bisa, silahkan klik kanan ambil option ya. Jadi itu. Nah, di sini juga ada beberapa menu ya untuk pengaturan. Kita mulai dari, kalau untuk menu file biarkan saja, kita mulai dari menu displaynya terlebih dahulu. Kita akan mengatur warna terlebih dahulu ya. Silakan klik color ya. Kemudian di sini akan muncul pengaturannya. Jika teman-teman ingin mengubah warna background atau lembar kerjanya ini dari hitam menjadi putih, boleh ya, perhatikan gambar ini ya. Nah, selain itu juga bisa diatur untuk crosshairnya ya, yang ini bisa saya contohkan ke warna pink ya, dia akan menjadi warna pink, kira-kira seperti itu. Nggak usah takut teman-teman ingin mengubah warnanya seperti apa atau gimana nya, silahkan, nggak apa-apa. Nanti jika ingin kembali ke pengaturan semula, silahkan klik yang ini ya, oke ya, maka dia akan kembali ke pengaturan semulanya. Kira-kira seperti itu. Jika sudah, kita apply dan close ya. Jadi itu untuk yang pertama. Sekarang kita geser ke sebelahnya, kita juga bisa mengatur jenis tulisan ya. Untuk programnya di sini saya memang tidak melakukan pengaturan ya, atau mengganti jenis huruf. Ini masih standar. Jika teman-teman ingin ganti, silahkan, di sini ada beberapa pilihan untuk jenis fontnya. Untuk gaya fontnya juga ada ya. Silahkan apakah kita miring gitu ya, atau tebal miring ya, boleh, silakan. Saya ambil yang standar seperti ini. Untuk ukurannya juga bisa diatur dari ukuran 8 sampai 14 ya. Jika sudah diatur, nanti kita tinggal apply dan close ya, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk ukuran crosshair yang tadi juga bisa kita atur, apakah kita menggunakan yang kecil boleh, atau yang besar penuh ya, silakan. Saya menggunakan yang 50 saja, yaitu sedang ya. Oke, kalau untuk yang di sebelah ini ada resolusinya. Di sini saya tidak atur, saya biarkan standar. Di sini juga sama ya. Oke, sekarang kita akan geser ke menu sebelah, ada open dan save ya. Nah, di sini biasanya untuk pengguna AutoCAD versi yang lebih tinggi dari versi 2007 ya, di sini kendalanya sering ditemukan kita misalnya dapat file dari orang lain yang versinya itu lebih tinggi, kita coba buka di CAD versi 2007 nggak bisa ya. Jadi biasanya kalau ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, silakan bagi teman-teman yang punya CAD misalnya seperti 2013, untuk penyimpanan save as-nya ini, untuk defaultnya silahkan ambil yang versi terendah ya, contohnya versi 2007 ya, seperti ini. Jadi itu untuk penjelasannya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, kalau untuk yang lainnya juga sama, saya biarkan standar ya.
Sekarang kita geser lagi ke plot dan publish-nya. Di sini juga bisa diatur untuk printernya ya. Jenis apa silakan ya. Saya menggunakan yang micro PDF saja. Kemudian selain itu juga bisa untuk lokasi penyimpanan hasil plotnya ya. Ini silakan bisa diatur di sini. Saya menggunakan dokumen saja. Kemudian untuk yang lain-lainnya juga sama, saya biarkan. Untuk sistemnya juga sama ya. Nah, sekarang kita geser ke untuk pengaturan unit ya. Biasanya kalau kita baru-baru install AutoCAD, untuk unitnya ini dalam bentuk milimeter ya, itu yang sering saya temui. Jadi saya lakukan pengaturan penyesuaian ya, karena saya suka menggunakan yang meter saja seperti ini. Saya ganti meter. Jika teman-teman ingin menggunakan sentimeter, milimeter dan sebagainya, silakan nggak apa-apa ya. Jadi sesuaikan saja. Oke, jadi itu untuk unit. Sekarang kita geser ke bawah, ada untuk pengaturan ketebalan garis secara defaultnya ya, atau apanya. Untuk belayarnya juga bisa, kemudian by blocknya juga bisa diatur di sini. Kemudian yang untuk defaultnya biasanya kalau awal kita menginstal itu ukurannya itu kurang kalau nggak salah 0,25 mm ya. Jadi saya sudah atur menjadi 0,13 saja standar ya. Kemudian untuk satuan inci juga bisa ya, dalam satuan inci silakan diatur sesuai keinginannya. Saya menggunakan yang milimeter saja. Kira-kira seperti itu ya untuk pengaturan untuk settingan ketebalan garis standarnya seperti apa ya. Jika sudah, nanti kita tinggal apply dan close ya, seperti ini. Kemudian kita geser ke menu sebelahnya, ada daftar edit skala ya. Di sini memang untuk sekarang saya belum bisa menjelaskan ya untuk yang bagian daftar edit skala, karena ini akan berkaitan nanti dengan penggunaan layout ya. Pada saat kita memasukkan gambar ke kop gambar ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya untuk sementara. Nanti kan saya coba menjelaskan pada segmen pembahasan, yaitu cara pembuatan kop, cara pemasukan kop pada gambar ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita untuk yang ini juga sama ya. Sekarang kita lanjutkan ke menu drafting. Untuk menu draftingnya juga sama, saya tidak banyak juga melakukan pengaturan. Kalau untuk pengaturan warna osnapnya sama dengan yang pengaturan background tadi ya. Silakan teman-teman atur saja. Kemudian di sini untuk ukurannya juga bisa kita atur, apakah kita menggunakan yang kecil atau yang besar seperti ini ya. Saya menggunakan yang kira-kira sebesar ini. Kemudian untuk yang bagian ini saya biarkan standar, sama dengan 3D modeling juga saya biarkan standar ya, tidak saya atur. Kemudian kita ke menu selectionnya. Di sini untuk ukuran kotak pada crosshairnya ya, atau tick boxnya bisa kita atur apa kita menggunakan yang besar atau yang kecil ya, bahkan hilang bisa. Saya menggunakan yang kira-kira seperti ini saja. Oke, untuk yang lainnya juga sama, saya tidak melakukan pengaturan ya. Jadi itu. Sekarang yang terakhir, kita akan coba menambahkan profil kita sendiri. Cara menambahkannya, silahkan teman-teman klik yang ini ya. Jika sudah, silahkan buatkan namanya ya. Saya contohkan, saya buatkan nama saya sendiri. Jika sudah selesai, kita tinggal apply dan close ya. Jika ingin menambahkan deskripsinya, silahkan tambahkan. Ya, biarkan saja kosong ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah muncul ya. Langkah selanjutnya kita tinggal klik, double klik ya. Maaf. Jika sudah, dia akan muncul seperti ini. Oke, jadi untuk pengaturan di menu optionnya seperti itu ya. Itu yang pengaturan nomor 2. Sekarang kita akan lanjutkan ke pengaturan berikutnya ya. Tapi saya contohkan terlebih dahulu, saya close, saya tidak simpan. Kemudian saya buka lagi.
Nah, pengaturan yang telah kita buat tadi tidak ada perubahan ya, tidak perlihatkan lagi. Kalau untuk menu optionnya sama. Jadi penjelasan untuk pengaturan pertama, yang kedua tadi sifatnya tetap ya. Jadi setiap kita buka lembar kerja baru dia tidak ada pengaruhnya. Sekarang kita akan masuk ke pengaturan berikutnya, yaitu kebalikan dari yang saya jelaskan pertama ini ya. Dia setiap kita buka lembaran kerja baru, memang kita harus melakukan pengaturannya ya. Jadi apa-apa saja pengaturannya, kita langsung saja ke yang pertama di sini ya. Kita ke menu format, bisa juga di menu format ya. Kita ambil format dimensi stylenya seperti ini. Sorry. Nah, di sini untuk format dimensi stylenya kebetulan ISO 25 ya. Saya tidak menggunakan ISO 25, saya menggunakan yang format standar saja di sini. Cuman pilihan standar tidak ada. Saya ubah dulu ke standar. Caranya silakan teman-teman klik file ya, kemudian ambil new atau control plus N seperti ini. Jika sudah, silakan pilih tipe apa ya untuk filenya. Saya menggunakan yang DWT. Dia ada tiga, ada DWT, kemudian ada DWS ya. Kita ambil DWT. Kemudian untuk nama filenya saya ambil yang eket seperti ini ya tulisannya. Jika sudah, kita tinggal klik open. Oke. Nah, sekarang format dimensi stylenya sudah berubah menjadi standar ya. Oke, kita akan melakukan pengaturan yang pertama. Jadi setelah kita ubah itu, kita akan melakukan yang pertama ya. Itu yang pertama, kita cek untuk format unitnya ya. Nah, di sini tertulis inci ya. Karena pada pengaturan sebelumnya saya menggunakan meter, jadi saya samakan menjadi meter ya, seperti ini. Kemudian kita juga bisa pilih untuk tipe dimensinya, apakah menggunakan yang engineering, dia akan seperti ini ya. Apakah menggunakan yang arsitektural seperti ini, saya menggunakan yang desimal saja. Kemudian kalau untuk bilangan di belakang komanya tetap saya ambil 4 ya. Kemudian untuk yang sudutnya saya biarkan. Jika sudah, kita tinggal oke-kan saja. Nah, itu setelah itu kita lanjut ke kita akan membuat gaya tulisan kita sendiri ya. Di sini langsung atau bisa di menu format untuk ambil text stylenya ya, atau gaya teks kita sendiri, dia akan muncul menunya. Untuk gaya standarnya seperti ini ya, saya tidak akan mengubah yang standarnya, saya biarkan. Saya akan tambahkan yang baru, silakan klik new, kemudian buatkan kodenya ya, kita kasih kode F seperti ini, kemudian kasih nomor urutnya 01 seperti ini ya. Jadi itu namanya. Kemudian saya atur untuk jenis hurufnya ya, kita ambil Arial narrow. Kemudian untuk gaya hurufnya saya ambil yang standar. Di sini juga ada yang garis miring, yang miring, kemudian ada tebal miring ya, yang ini tebal ya, saya ambil yang standar. Kemudian untuk yang di bawah ini saya biarkan 1 ya, dan ini saya biarkan 0. Sekarang kita tinggal apply, kemudian close. Nah, sekarang kita sudah punya format gaya tulisan kita buat sendiri ya. Jadi ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan format dimensi kita sendiri. Silahkan klik ini, akan muncul menu dimensi style manajernya ya. Selain itu caranya kita silakan ketik keyboardnya D ya, seperti ini. Juga sama akan muncul seperti yang tadi. Untuk mengubah atau memodif yang standar, silahkan klik ini ya. Kita akan mengedit yang standar. Tapi di sini saya akan menambahkan baru ya. Jadi saya klik yang new, kemudian silahkan kasih kodenya R. Kemudian skala dimensi kita saya buatkan untuk yang pertama 100 terlebih dahulu ya. Sebenarnya untuk skala kan ada yang skala 50, 25 dan sebagainya. Jadi untuk yang pertama saya ambil skala 100. Jika sudah, continue seperti ini.
Kemudian di sini kita atur apanya ya. Kebetulan untuk dimensi saya akan buatkan layer khususnya ya. Jadi saya ubah dulu untuk line-nya itu by layer semua ya. Warnanya by layer, kemudian ini juga by layer ya. Nah, jika sudah, saya akan mengatur di sini lagi ya. Silakan perhatikan gambarnya, gambar yang ada di sini. Bagian mana yang berubah ya. Saya contohkan yang bagian ini saya maukan. Seperti ini saya biasa menggunakan nol. Silakan lihat. Kemudian yang ini saya coba kasih 0,2 ya. Sorry, 1,2. Nah, mana yang berubah ya? Silakan. Jadi biasanya saya menggunakan nol semuanya ya. Ini saya maukan juga. Seperti itu. Oke, sekarang kita geser ke simbol. Untuk penggunaan simbol silakan pilih ya, di sini banyak pilihannya. Yang biasa saya gunakan nomor 2, kemudian yang nomor 4 ya. Dot. Saya gunakan yang nomor 2. Kemudian untuk leadernya juga bisa diatur menggunakan yang mana, apa menggunakan dot atau yang lain ya, silakan. Kemudian untuk ukurannya bisa kita atur di sini ya. Saya coba 0,1. Jika nanti kebesaran atau kekecilan saya atur kembali ya. Caranya sama dengan klik D kemudian masuk, kemudian motif ya. Ambil skala yang akan kita edit, kemudian motif. Kita akan diantarkan ke sini ya. Silakan edit kembali ya. Kemudian yang ini saya kasih 0,05. Yang ini saya biarkan. Kita geser ke teksnya. Karena gaya teks kita sudah buatkan, kita klik yang kode F01 ya, seperti itu. Kemudian untuk warna teksnya, warna tulisan, saya akan bedakan ya. Saya tidak akan menggunakan by layernya, saya akan menggunakan warna putih ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk fillnya saya biarkan kosong ya. Kalau saya kasih warna merah dia akan seperti ini kelihatannya. Jadi saya kosongkan. Kemudian untuk ukuran teksnya ya bisa diatur. Kalau biasanya kalau untuk skala 100 saya rentangnya itu 0,15 sampai 0,2 ya. Jadi sekarang saya gunakan 0,2. Oke, kemudian yang ini biarkan saja. Sebenarnya bisa diatur ya, tapi saya biarkan. Saya menggunakan yang center saya. Kemudian yang ini saya kasih 0,05 ya. Saya edit 0,05. Bisa disesuaikan apakah menggunakan 0,01 seperti ini ya. Kita lihat di sini. Kemudian untuk penulisannya bisa diatur apakah mengikuti dimensinya ya, atau yang seperti ini, horizontal seperti ini ya. Saya menggunakan yang ini saja. Kemudian kita teruskan ke menu sebelahnya, ini biasa saya biarkan standar. Kemudian sekarang kita akan melakukan pengaturan manualnya di sini ya. Sebenarnya untuk unitnya kita sudah atur di pertama tadi. Sekarang kita atur kembali ya. Saya akan menggunakan 2 angka di belakang komanya ya, seperti ini. Saya menggunakan desimal. Kemudian untuk sefaktornya bisa menggunakan koma atau spasi ya, bisa. Silahkan teman-teman pilih. Saya menggunakan titik saja seperti ini. Kemudian kalau untuk pengukuran sudutnya saya ambil yang decimal degrees-nya ya. Sebenarnya di sini ada radian, kemudian ada gradiannya. Ya, silakan teman-teman pilih sesuai keinginannya ya. Saya menggunakan decimal degrees, kemudian saya ambil 0 saja seperti ini. Untuk skala faktornya, di sini ada skala faktornya ya. Jadi untuk skala faktornya belum sekarang saya jelaskan karena ini butuh pemahaman juga ya untuk pengaturan ini. Jadi kalau kita menggambarnya cuma skala satu-satu di area kerjanya, gunakan skala faktornya 1 ya saja ya. Seperti itu. Kemudian untuk menu yang ini saya biarkan, toleransi juga saya biarkan. Oke, sekarang untuk pengaturan format dimensi kita sudah selesai. Kita tinggal OK kan ya, maka dia akan muncul di sini. Jika ingin mengedit kembali silakan klik, misalnya klik ini, silakan motif, dia akan bisa kita edit ulang kembali ya, kira-kira seperti itu. Jika sudah, kita tinggal close, kemudian kita tinggal pilih ya.
Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke sebelahnya ada tabel stylenya ya, format tabelnya, tapi tidak saya atur, sebenarnya bisa juga diatur karena penggunaan tabel pada AutoCAD-nya saya sangat jarang sekali. Kemudian langkah selanjutnya ini yang terakhir ya. Di sini ada beberapa menu juga di bagian sisi bawahnya. Untuk permasalahan yang pertama saya contohkan di sini ya. Mungkin teman-teman kalau yang ini dalam mode ortonya, kalau permasalahan ini mungkin pernah mengalami ya bagi teman-teman. Saya sudah kasih ketebalan 0,05 ya, tapi untuk ketebalannya belum muncul, silahkan klik yang LWT ini ya. Kalau belum aktif silahkan aktifkan, maka dia akan muncul seperti itu ya. Saya contohkan. Nah, seperti itu kemudian kita lanjutkan, misalnya kita ingin masukkan komen ya, teks misalnya seperti ini, atau optionnya tadi. Nah, jika tidak ingin memunculkan perintahnya di sini, silahkan klik yang ini ya, silahkan off-kan. Caranya seperti ini, kemudian kita ketik OK lagi ya, dia cuma ada di sini saja ya, kira-kira seperti itu. Tapi biasanya saya on kan ya, saya hidupkan seperti ini. Nah, oke, kemudian kita geser ke sebelahnya, kita ke objek snapnya ya, atau osnap. Nah, kalau untuk osnapnya ini saya harus checklist semua ya, atau select all. Ini nanti ada pengaruhnya saat kita menyambung dua garis, misalnya kalau kita menyambung di tengah. Saya contohkan permasalahannya ya, seperti ini. Jika ingin menyambung garis ke sini, dia akan muncul osnapnya ya, yang warna itu. Silakan ada kotak itu osnapnya. Kemudian kalau kita di tengah, misalnya di center line garis yang ini, yang tebal ini, dia kasih segitiga seperti ini. Itu untuk mempermudah sebenarnya. Sekarang kita sekarang kita coba clear all semuanya ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, di sini susah untuk mempaskannya ya. Kita tidak akan bisa pas sampai pada titik yang akan kita sambung seperti ini. Susah sekali ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk mempermudahnya, kita setting osnapnya, kemudian select all ya. Selain osnap, kita juga bisa atur polar trackingnya untuk sudut ya. Saya gunakan coba 15 boleh seperti ini. Kemudian untuk snapnya juga bisa diatur ya, saya gunakan 1 meter ya. Saya ulangi lagi. Ini select all, kemudian saya gunakan ini 15. Ini saya atur 1 sama ya. Kalau untuk breaknya juga saya kasih 1 boleh ya. Jadi kira-kira seperti itu pengaturannya. Jika sudah, kita tinggal klik OK ya. Nah, oke, selesai sudah untuk pengaturan awal pada CAD-nya. Sekarang kita sudah bisa mulai menggambar ya. Untuk video sekarang saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan ya. Dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.